22 Februari 1939, dunia menyaksikan prosesi pemakaman terbesar di Hindia Belanda. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 adalah monarki Mataram yang sangat dihormati di Jawa. Khusus untuk membawa jenazah beliau, sebuah kereta disiapkan. Selama puluhan tahun, kereta jenazah ini diparkir di dalam Balai Yasa Yogyakarta sampai akhirnya Keraton Surakarta meminta kembali pusakanya yang hilang. Tidak banyak yang mengetahui tentang proses restorasi kereta jenazah Pakubuwono ke-10. Salah satunya adalah Bapak Jumadi, anggota tim Perumka yang merestorasi kereta ini. Korden wis dadi, foto agak teko. Loh, podo persis. Saya sampai mesti jahit rumah saya ke bengkel kok buat jahit kok. Kordennya itu. Pada tahun 1914, Workspor mendapat pesanan yang tidak biasa dari seorang raja Jawa yang sangat kaya raya. Perusahaan pembuat lokomotif dan kereta dari kota Amsterdam ini menerima order Raja Surakarta Sunan Pakubuwono ke-10 untuk membuat kereta jenazah yang mewah. Di samping mewah, kereta ini disyaratkan bisa berjalan di jalur milik NIS dan SS yang berbeda gauge, sehingga Workspor merancangnya dengan as roda portable yang bisa disesuaikan dengan lebar gauge rail. NIS dan SS bukan hanya berbeda lebar rel, tapi juga sistem kopler yang berbeda. Karena itu, kereta jenazah ini juga dilengkapi dengan dua sistem kopler yang berbeda. Untungnya, NIS dan SS memiliki ketinggian kopler yang berbeda, sehingga kedua kopler ini bisa dipasang atas dan bawah. Kemewahan kereta ini terlihat dari bahan pembuatnya, yaitu kayu berkualitas terbaik yang dilengkapi dengan list ornamen dari emas di sekitar kaca dan dekorasinya. Interior dibuat dari material terbaik dan di sekitar altar tempat meletakkan peti jenazah dipasang tempat dupa dalam bentuk patung malaikat. Kursi para pendamping di ruangan sebelahnya terbuat dari kayu dan dilapisi dengan bahan kulit. Walaupun dibuat untuk berjalan di rel 1435 mm, tapi kereta jenazah ini dirancang dengan dimensi yang lebih kecil sehingga kelihatan lebih pas untuk rel 1067 mm. Pada tanggal 20 Februari 1939, Sunan Pakubuwono ke-10 mangkat setelah mengalami sakit keras sejak akhir 1938. Beliau sudah mempersiapkan segala hal terkait dengan pemakamannya, termasuk memesan kereta jenazah ini. Maka pada tanggal 22 Februari 1939, sebuah kereta khusus disiapkan untuk membawa jenazah beliau menuju ke Yogyakarta untuk dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Rangkaian kereta sepanjang hampir 300 meter membawa 1.000 orang kerabat dan pendamping dihela oleh dua buah lokomotif terkuat milik NIS, diberangkatkan menuju ke stasiun Pasar Gede.
Dari stasiun Pasar Gede, jenazah disemayamkan 1 malam sebelum diberangkatkan menuju ke Imogiri. Setelah digunakan untuk menghantarkan almarhum Pakubuwono ke-10, kereta ini disimpan di Worksplatz milik NIS di Jogja. Selamat melewati masa pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan, hingga terlupakan selama puluhan tahun tersimpan di sudut Balai Yasa Yogyakarta. Habis dipakai di keraton, terus ditelarahke, ditaruh Balai Yasa, ditinggal. Waktu itu kayak zaman sing saiki dari masjid, nggone itu medeni wong, bangsane wong mati lho. Wah banget di sini yo. Terus tarik lagi, taruh wetan. Setelah bertahun-tahun tersimpan di Balai Yasa Yogyakarta, pihak Keraton Surakarta ingin menarik kembali kereta ini yang dianggap sebagai pusaka milik keraton. Ropos kocornya udah hilang. Untung kuningannya masih semua. Sampai plepet kocok itu masih semua. Jadi kocok, supaya rati buat diplepet. Kayu, lego, itu mlebu kocok, ono plepetnya gitu loh. Tinggal jagani supaya ora tiba. Yang hancur total itu sing ora ketok gambar belas itu kursi papat. Ya gambang-gambang isi ketok wujudnya seperti ini. Nah, saya suruh ngerti, dicontoh bikin. Terus saya gue cek jenazah atar itu masih utuh. Terus pintu jendela barang masih ada. Tapi kocok remuk. Adukan lawang wis ora ono. Tadinya kan ada buka itu kan ono kayak bunga itu sama nang buka mburi lawan jelek itu udah ndak ada. Sing ndak ada itu yaitu towong tempat untuk tabur bunga sama penyan udah ada. Karo karpetnya sing ora ono, sebagian besar rusak. Ana kebon yo. Maka dengan biaya dari pemerintah pusat, proses restorasi ini dimulai dan dikerjakan oleh tim ahli dari Perumka untuk mengembalikan keindahan kereta ini seperti semula. Ya Pak Mario itu yang tahu. Ngarani ngerti saya itu kowe iso jumbo. Saya garap kok dadi kabeh. Orden wis dadi, foto akeh teko. Loh, padha persis. Saya sampai mesti jahit rumah saya ke bengkel kok buat jahit. Kunci lawang itu sederhana cuma segi 4 udah hilang, nggak bisa dibuka. Tak ukur gawe baru bisa dibuka. Oh sampai banget loh, kunci itu masih bagus, untuk gosok itu masih mencirit dan fungsinya masih berfungsi bagus. Nanti dengan lawang kecil masuk munggah itu ke atas masuk ruangan itu buatan juga anak kunci nih. Sing B10 ono logone itu kan udah hancur itu pada aku gak masuk. Terus intuisi benar saya roh nang dhuwur itu ono waktu itu. Alhamdulillah wis dadi to itu. Meh dadi ono kancaku cah UGM. Aku rene ming dikongkon lho Mas. Arepe suruh matur nuwun gitu. Terus berapa hari datang lagi. Aku ming dikongkon lho Mas. Karo matur nuwun kowe. Lanjut piye? Yo pengen ketemu kowe. Lho aku wedi wong gebiak-gebiak anu. Ora wis jamin ora. Jagoan gini nih. Wes tenang Mas nek. Tenang. Kowe gelem saya penasaran waktu itu. Jalur baju putih. Ambil kan aduh ya ditutupi itu. Iki jam 12 gue diminum mojo sarete. Nanti dulu. Ya tak tunggoni, aku mbe. Printing itu. Kayak film itu belas gitu. Mantu uyu wis plet ya. Berselang 1 tahun kemudian, kereta ini pun selesai direnovasi dan siap dijemput oleh Keraton Surakarta untuk kembali pulang. Itu, lah sing lucunya nang kereta. Gawane kono sing sesepuhe anggota tahlilan perang ring gowo.
Nggawa saka Solo sakniki nggawa saka Solo do nganggo tamir kae. Wong tuwa-tuwa. Pagi hari dari Solo berangkat pakai kereta, tarik D, masuk bengkel dengan keretanya, kereta penumpang, turun, nunggu tahlilan, terus diselamati dan lain-lain, terus penumpangnya kembali ke kereta, karo nglangsir kereta kuwi. Oh, begitu keluar dek misal jembatan layang itu ya, ini udah muni ya, grit, aduh aku coba bilang keburu-buyangan, langsir ngetan, 12. Orang macet sih orang nih bengok-bengok. Saya ming tak serana ming tak popo, cara jalan ini tak popo, dalam. Tekanlah, kan gue yo panas. Sayatnya metali itu panas, grit, mandek, temploi pasri, blok, mampu meneh. Ping telu kita ini asal, dituti mobil, tekan jebres itu, wah, sudah ngadep sajen itu, bos apa, wah sepanjang rel itu kanan kiri, aku nang dhuwur, apa gitu. Waduh, pasar gede no, saya hanya membawa kunci itu pencerahan itu saya serah kayak itu dah. Waktu itu Gus Timung yang nomor. Gus Timung tahu tak ulungnya kunci ini cul sudah saya. Kereta jenazah ini sekarang tersimpan di alun-alun selatan Keraton Surakarta. Kini para wisatawan bisa menyaksikan langsung kemewahan dan keindahan kereta yang usianya sudah lebih dari seabad ini. Karena tangan dingin tim restorasi dari Perumka, kereta yang nyaris hancur ini bisa terselamatkan dan dilihat oleh generasi selanjutnya.